Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Engkau menyatakan kepada kami segala sesuatu yang baik berasal daripadamu. Karena engkaulah sumber kebaikan. Karena engkaulah cinta kasih itu sendiri. Ajarlah kami untuk selalu didorong berbuat baik. Sekecil apapun kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi Yesus menegaskan bahwa kebaikanlah yang harus diperjuangkan. Kebaikan manusia yang harus diperjuangkan. Jauh lebih penting daripada hukum, peraturan. Meski kita tahu bahwa peraturan supaya kita menjadi baik, lebih baik. Dan kebaikan itu adalah Allah sendiri. Kebaikan itu bagian dari cinta kasih, dan Allah adalah kasih. Kasih itu adalah pribadi Allah, Bapa yang mencurahkan kepada kita sabdanya, yaitu putranya, yang memberikan kepada kita Roh Kudus, yang memberikan segala-galanya baik bagi kita. Bahkan lebih baik lagi dengan kehadiran putranya sendiri. Kita dilengkapi dengan berbagai macam hal. Santa Maria, Santo Yosef, para kudus, sakramen gereja, dan senjata-senjata rohani lain yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita sungguh menjadi baik dalam kehidupan ini. Bahkan lebih daripada itu, ketika kita berdosa, ketika kita hancur lebur, ketika kita terpuruk dalam segala hal, Tuhan bisa mengembalikan seperti kaca yang pecah. Bahkan Tuhan bisa memulihkan kaca yang pecah itu menjadi lebih indah. Dan hari-hari ini kita mendengar bagaimana Yesus kemarin menyembuhkan seorang yang gagap, orang yang bisu, yang tuli. Hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh, tangan kanannya lumpuh. Ya, kalau tangannya lumpuh berarti dia tidak bisa bekerja. Ya, dan dia pada zaman tersebut tentu saja dia tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak bisa menafkahi keluarganya sendiri. Itulah Tuhan menjadikan segala-galanya baik bagi kita. Nah, itu pula maka kita sebagai cerminan, sebagai pancaran, sebagai gambaran, sebagai citra Allah harus juga membuat itu dalam diri kita. Ada kebaikan dalam diri kita. Ya, ada kebaikan, ada hal yang harus kita perjuangkan supaya menjadi manusia yang baik. Dan tentu saja kalau ada kebaikan, tentu ada yang tidak baik. Tentu ada yang jahat, ada yang gelap. Nah, itu juga ada dalam diri kita karena kita diciptakan baik, tentu ada kekurangan di sana. Bukan sempurna sama sekali. Ya, bahkan lebih daripada itu, bukan hanya bahwa kita lemah, kurang, tapi juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang memang menentang Allah, yang ingin menghancurkan kita. Nah, disitulah kita lihat ada unsur perjuangan, ada unsur pergulatan, ada unsur jatuh dan bangun, ada unsur penderitaan, ada unsur salib. Maka dalam bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Kolose, sungguh luar biasa bahwa Paulus melihat penderitaan dengan kacamata yang jauh lebih indah. Bahwa saya mau memperlengkapkan, kata Paulus, sesuatu yang kurang dalam penderitaan Yesus, saya melengkapinya. Ya, demi jemaat, demi gereja, demi orang lain. Ya, jadi penderitaan itu dilihat sebagai sarana kita untuk melengkapi penderitaan yang dalam tanda petik yang mungkin tidak dikatakan oleh Yesus atau bentuknya berbeda. Jadi kita melengkapi apa yang kurang. Nah, dan ini luar biasa. Dengan kata lain, penderitaan kita itu menjadi bagian dari bagian dari mengikuti Yesus.
Ya, jadi kalau kita mengikuti Yesus berarti kita menyerupai Yesus. Kita juga harus menjadi serupa dengan Yesus juga dengan penderitaannya itu tersebut. Ya, jadi kalau kita menyerupai mengikuti Yesus juga harus mengikuti penderitaan dia. Bukan hanya kegembiraan, bukan hanya sukacita, ikut dia. Nah, itulah kita lihat bahwa bagaimana Paulus melihat hal tersebut, dan di sini kita lihat bahwa Paulus mewartakan Kristus, penderitaan Kristus, dan kemudian yang kedua Paulus mengatakan bahwa rahasia yang tak diketahui oleh dunia, bahwa Allah berada di tengah kita. Allah ada di tengah kita. Sekali lagi, bahkan di dalam gereja Katolik bukan hanya Allah ada di tengah kita, tapi Allah ada di hati kita yang terdalam. Allah ada di dalam hati kita yang terdalam. Kemarin saya membaca satu tulisan dari Santa Teresa Avila yang melukiskan bagaimana pengalaman hidup doanya. Ketika kita memasuki batin kita yang terdalam, kita sadar bahwa Yesus itu bertahta di ruang tersembunyi yang paling dalam hati kita, bertahta di sana. Dan ketika kita masuk, kita berhadapan dengan, kita tidak perlu mencari Allah di mana-mana, tidak perlu jauh-jauh, tapi di dalam hati kita. Kita tidak perlu mencari Allah di gunung, di mana-mana, tapi di hati kita. Jadi dengan begitu menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memasuki hati Allah, masuki ruang-ruang tersembunyi dari Allah itu, maka fokus kita, konsen kita, keyakinan kita bahwa Tuhan ada di situ, dan kita menyadari kehadiran Tuhan itu. Dan ketika kita menyadari kehadiran Tuhan itu, energi kita arahkan ke pusat itu. Bukan hanya energi kita arahkan ke pusat itu, dengan kita menyadari kehadirannya, kita membuang segala sesuatu yang bukan Allah. Wow. Saya cukup mengetahui banyak hal tentang hal ini, tetapi dengan membaca sekali lagi kita ulangi bahwa kita memasuki batin kita yang terdalam. Dan kita berhadapan menyadari kehadirannya, maka kita membuang segala sesuatu yang bukan Allah. Nah, disitulah kita lihat apa yang kita sebut dengan puritas cordis, kemurnian hati. Ketika kita memasuki relung hati Allah, maka Dia mengajak kita membuang segala yang bukan dirinya. Kesombongan, keangkuhan, serakahan, kikir, cabul, marah, malas. Itu semua bagian dari yang pelan-pelan kita berjuang melepaskan itu dari kita. Kelemahan bukan hanya secara fisik, tetapi kelemahan bahwa ada sesuatu dalam diri kita, sifat-sifat kita yang bertentangan dengan Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, maka perjuangan pergulatan kita bukanlah perjuangan keluar, tetapi ke dalam. Dunia begitu indah, dengan begitu canggih, begitu pintar dengan robot, dengan intelektual artificial intelektual gitu. Artificial intelektual, kecerdasan intelektual yang artifisial, yang luar biasa sekali lagi ini. Ya, dengan HP, dengan internet, dengan segala macam, tapi tidak pernah atau tidak bertumbuh juga dalam hati kita apa yang kita sebut dengan kecerdasan batin, kecerdasan rohani. Ya. Kita begitu pandai di luar, tetapi ke dalam, ya, tidak demikian. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita menumbuhkan menjadi pribadi yang baik. Bukan hanya secara intelektual hebat, bukan secara kepandaian luar biasa, tetapi karakter seluruh diri kita yang bersumber dari Allah, yang ada di dalam hati kita di sini, yang memancarkan kebaikan kepada orang lain, kepada pribadi lain. Semoga contoh Yesus yang menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh, dan meskipun ditentang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena melakukan pada hari Sabat, tampaknya Yesus agak tegar, agak nekat, agak sengaja gitu membuat orang-orang Yahudi sadar bahwa hukum bukan demi hukum, hukum demi kebaikan, hukum demi cinta kasih. Maka mereka marah, kata-kata mereka meluapkan kemarahan karena Yesus melanggar hukum Taurat, di mana hari Sabat tidak boleh
melakukan hal-hal yang demikian. Dan kita juga seringkali harus begitu. Ketika kebaikan itu diminta, ketika cinta kasih itu diminta, mungkin kita melanggar peraturan-peraturan. Dan itu resiko yang seringkali harus kita buat. Tidak bisa tidak. Semoga cinta kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita membuat kita berjuang bukan hanya menjadi hebat, menjadi sukses, tapi menjadi setia, mendengarkan Tuhan dan memasuki relung-relung hati kita yang terdalam dan sadar di dalamnya Tuhan bertahta. Maka dibutuhkan dari kita apa? Keheningan, dibutuhkan pada kita konsentrasi dan keyakinan bahwa Tuhan ada di sana. Dan kita berjuang untuk berjumpa, menyadari kehadirannya sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan, seperti mengupas bawang merah. Kita kupas, dan itu mencucurkan air mata. Dan itulah perjalanan batin kita, inner journey, bertemu dengan Tuhan dalam hati kita yang terdalam. Tidak perlu cari jauh-jauh. Masuklah ke dalam hati kita, ke dalam hati Anda masing-masing. Dan menemukan sang kasih sejati, sang kebaikan sejati. Yesus, sumber dari segala keutamaan, hikmat, dan pengetahuan. Sekali lagi, sumber segala hikmat dan pengetahuan di dalam Yesus. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh Anda. Entah tangan, entah kaki, entah jantung, entah diabetes, entah sakit apapun. Lewat tangan hamba-Mu ini, mengalirlah rahmat bagi Anda semua. Rahmat kesembuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.